Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Ada sukacita, puji Tuhan, kita mengucap syukur kehadiran Tuhan. Oleh sebab kasih-Nya, kita pada pagi hari ini berkumpul dalam ibadah Pelita Emas. Mari kita akan awali ibadah pagi hari ini dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur untuk kasih-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kemurahan yang telah Engkau berikan dalam kehidupan kami. Tuhan, dengan hikmat-Mu, Engkau telah meletakkan dasar bumi. Dengan pengertian-Mu, Engkau telah membentangkan langit di cakrawala. Dan dengan kuasa darah-Mu, dengan kuasa bilur-bilur-Mu Tuhan, Engkau telah menebus kami. Engkau telah menyelamatkan kami dari segala dosa, dari segala kutuk, dari segala perbuatan-perbuatan dosa kami Tuhan. Engkau telah menebus kami dengan kekuatan kuasa-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pengorbanan yang telah Kau berikan dalam kehidupan kami, untuk kasih-Mu yang tak ada habis-habisnya di dalam kehidupan kami ini Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami mau menghampiri tata-Mu yang kudus. Sucikan, kuduskan, tahirkanlah hidup kami, bahwa kami masuk dalam hadirat-Mu, penuhi dengan Roh Kudus-Mu, penuhi dengan sukacita yang dari Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kau pimpin ibadah saat ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita akan awali dengan pujian kuasa darah Yesus Kristus. Yang selamatkanku
Mari kita mempersiapkan tubuh, jiwa, dan roh kita untuk ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Sebab janji firman Tuhan, ya dan amin. Karena itu kita harus percaya, kita harus memiliki iman yang teguh, pengharapan yang teguh, yakin akan setiap janji firman Tuhan pasti akan digenapi. Tulus hatiku
bersyukur atas anugerah-Mu buat waktu yang Kau berikan dalam kehidupan kami, untuk kami datang kepadamu untuk memuji memuliakan nama-Mu yang Maha Kudus, Maha Sempurna, Maha Kuasa Engkau Bapa. Curahkan Roh Kudus double porsi, urapi kami hamba-Mu, buka lidah hikmat, lidah kuasa, lidah urapan yang kuat dari tahta Allah mengalir dalam kehidupan kami hamba. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa ucap syukur. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara kekasih dalam Tuhan, kita bersyukur atas rahmat Tuhan yang dianugerahkan dalam kehidupan kita. Untuk setiap pribadi yang merasakan jamahan dan pertolongan Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tema yang saya sampaikan, hidup sebagai hamba Tuhan atau hamba Allah. Hidup sebagai hamba Tuhan. Ada yang mengatakan kalau menyebut Allah itu alergi, karena ada yang mengartikan kalau Allah itu menyembah berhala. Kalau kitab suci sudah menjelaskan kalau penyembahan berhala itu namanya ilah. Allah yang Maha Besar atau Tuhan yang Maha Besar, Dia itu Esa. Jadi kalau hidup kita di dunia ini mau menjadi hamba Tuhan, kita akan membaca dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 16. Dibacakan 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-16. Begini bunyi firman Tuhan: hiduplah sebagai orang merdeka, dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hidup sebagai hamba Allah, hamba Tuhan. Allah itu yang Maha Kuasa. Ingat baik-baik, Dia itu yang Maha Kuasa. Pertama, Dia berkuasa di surga, di seluruh alam semesta, di seluruh alam kekekalan. Lah ini saudara, berkuasa di surga, di seluruh alam semesta, di seluruh alam kekekalan, kekalanggeng. Di alam kekekalan itu atau di akhirat, di sana ada surga dan neraka. Yang berkuasa memasukkan manusia ke surga itu Tuhan Yesus Kristus. Yang berkuasa menghukum manusia masuk neraka juga Tuhan Yesus Kristus. Nabi Isa alaihissalam, itu bahasa yang lainnya. Nabi Isa itu nanti dia yang akan menghakimi semua manusia, baik yang mati dan yang hidup. Amin. Nah sekarang yang pertama, dia berkuasa di surga.
Apakah dia bekerja sendiri? Apakah dia di sana sendirian? Di dalam kerajaan surga itu ada hierarkinya, saudara. Kita akan memperhatikan hierarki kerajaan surga. Jadi di dalam kerajaan surga ada susunan pemerintahan. Pusat pemerintahan adalah Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang Maha Esa. Dia 2000 tahun yang lalu dia turun menjadi manusia, menjadi juru selamat umat manusia. Hierarki yang pertama, pemerintahan sumbernya adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Lantas berikutnya kerubin atau serafim, itu urutannya. Jibril itu malaikat pembawa wahyu. Mikael itu malaikat Mikael itu dia pasukan perang, panglimanya dia. Lantas di bawahnya 7 malaikat penguasa. 7 malaikat penguasa. Itu saya jelaskan 7 malaikat penguasa ini malaikat yang berkuasa atas angin. Jadi angin itu ada yang menguasai. Kalau dalam bahasa Jawa itu Bayu, karena dia itu ketuanya, di bawahnya ada hierarki lagi, itu Bayu itu disebut Bopo Bayu. Itu bahasa Jawa. Yang kedua, yang berkuasa atas air, itu dalam bahasa Jawanya itu Bopo Tirto, ya, Bopo Tirto. Yang ketiga itu yang berkuasa malaikat yang menguasai sumber-sumber panas atau api, namanya Dahono. Ya, itu bahasa Jawa ya, Dahono. Lantas yang berikutnya, malaikat yang berkuasa atas tubuh manusia, itu Among Rogo. Yang berkuasa atas tubuh, jiwa, roh manusia, mati, hidupnya manusia, itu dipercayakan kepada malaikat yang berkuasa atas tubuh manusia. Dalam bahasa Jawanya itu Bopo Among Rogo. Dia yang membawa rezeki, pemelihara umat manusia. Lantas yang berkuasa atas bumi, malaikat yang berkuasa atas bumi itu namanya Bawono. Disebut malaikat yang berkuasa atas bumi itu dalam bahasa Jawa Bopo Bawono, berkuasa atas bumi. Berikutnya malaikat yang berkuasa atas binatang-binatang raya, baik yang kecil maupun yang besar, itu Among Satu. Ini dalam bahasa Jawa. Terus yang ketujuh itu malaikat yang berkuasa atas tumbuh-tumbuhan. Itu di dalam bahasa Jawa disebut Bopo Wanadri, yang berkuasa atas tumbuh-tumbuhan. Kalau petani bisa akrab dengan ini, tapi juga akrab dengan yang lainnya. Nah, terus saudara, dan berikutnya yang terakhir malaikat bala tentara surga.
yang jumlahnya tidak terhitung. Ya, ini hierarki kerajaan surga. Dan malaikat-malaikat itu diciptakan oleh Tuhan Yesus untuk melayani kita manusia supaya selamat sampai masuk di surga. Haleluya. Kita baca Ibrani pasal yang pertama, pasal 1, Ibrani pasal 1 ayat 7, nanti disambung ayat 14. Ibrani pasal 1 ayat yang ke-7, begini bunyi firman Tuhan. Dan tentang malaikat-malaikat ia berkata, ia membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api. Badai dan api melayani umat manusia. Terus ayat yang ke-14, bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan. Jadi malaikat-malaikat itu supaya melayani orang-orang yang harus memperoleh keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ini situasi kerajaan surga itu agung, mulia. Mazmur pasal 91 ayat 11. Mazmur pasal 91 ayat yang ke-11, begini bunyi firman Tuhan. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Jadi malaikat-malaikatnya itu diutus oleh Tuhan untuk menjaga di segala jalan hidup kita. Perjalanan hidup kita ini dijaga, dilindungi, dibantu para malaikat. Amin. Siapa yang dibantu tadi? Orang-orang yang harus memperoleh keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi di alam semesta ini, di dalam kerajaan surga dulu, ini hierarkinya sangat runtut, teratur, penuh keagungan. Sementara yang menjadi pusat sumber kekuatan itu Dia Tuhan yang Maha Esa, namanya Yesus Kristus. Dia Maha Kuasa. Ada 5 hal saya sampaikan lagi. Dia Maha Melihat. Tuhan yang Maha Kuasa itu Dia Maha Melihat. Ibrani pasal 4 ayat 12 sampai 13, coba baca dulu. Ibrani pasal 4 ayat yang ke-12 dan 13, begini bunyi firman Tuhan. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata 2 manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Amin. Ini kebenaran firman, saudara. Tuhan itu Maha Melihat.
Di hadapannya tidak ada yang tersembunyi. Amin. Sekalipun saudara menyembunyikan sesuatu di hadapan sesama saudara, bahkan saudara menyembunyikan sesuatu dalam lubuk hati, di balik hati saudara, Allah menembus hati saudara. Perbuatan apapun yang saudara sembunyikan di hadapan Tuhan terlihat. Sekalipun dalam benak pikiran kita, Dia Maha melihat. Saudara percaya dalam hal ini? Haleluya. Hendaklah firman ini menambahkan saudara takut pada Tuhan, semakin yakin akan Dia dan semakin berharap akan Dia. Yang kedua, Dia Maha mendengar. Sekalipun saudaranya berbisik di dalam hati, dalam pikiran, Dia mendengarkan. Dia melihat, Dia mendengar. Kalau Dia mendengar, saudara percaya kalau Bapak saudara mau mendengar? Haleluya. Coba saudara lihat saya aja. Jangan ngantuk. Lihat saya. Supaya kekuatan terang Roh Kudus turun atas hidup saudara. Dia itu Maha mendengar seruan hati saudara, doa saudara. Dia Maha mendengar. Saudara percaya hal ini? Kalau tidak percaya, tidak usah percaya pada Tuhan, karena Dia tidak mendengar. Karena Dia Maha mendengar, harus semakin sungguh-sungguh dalam ibadah, dalam berdoa, dalam beriman. Tuhan tidak bisa dipermainkan. Yang ketiga, Tuhan Maha mencium. Dia Maha mencium setiap ucapan syukur, pujian, baunya dicium oleh Allah. Oh, ini supaya pujian itu mengharumkan di hadapan Tuhan. Bagaimana? Ibrani, ya saudara, Ibrani pasal 10 dari ayat 1 supaya dari ayat 19. Ibrani pasal 10 supaya pujian ini harum di hadapan Tuhan, bukan cuma rame musiknya, bukan cuma rame suaranya. Saudara jangan tertipu dengan song leader yang gegap gempita, tapi kalau urutan ini tidak dipakai, itu tipuan setan. Pahami ini saudara. Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha mencium. Silakan bacakan Ibrani pasal 10 mulai dari ayat yang 19. Ini bunyi firman Tuhan. Ketekunan. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Pertama, iman hamba Tuhan. Kalau merindukan pelayanannya, pujiannya, sembah syukurnya berbau harum di hadapan Tuhan, perkatakan kuasa darah Yesus Kristus untuk mentahirkan hidup, tubuh, jiwa, dan roh ditahirkan, supaya berbau harum di hadapan Tuhan pujian itu. Seiring menyebut kuasa darah Yesus Kristus, berhenti berbuat dosa.
berhenti untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran firman Tuhan. Haleluya. Ini lanjut. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Ya, ini Dia membuka jalan yang baru. Jalan itu hidup melalui tabir dirinya sendiri. Dia mati digantung di kayu salib untuk menebus kita dari segala kutuk hukum Taurat, kutuk sumpah serapah dunia. Kita ditebus, kita disucikan, kita dibebaskan dari kuasa maut. Dan hal ini harus kita imani paten. Tidak ada yang meniru dan tidak ada yang bisa melakukan seperti yang Yesus lakukan. Amin. Tidak ada yang bisa melakukan seperti yang Yesus lakukan. Dia mati di kayu salib dan darahnya berkuasa melepaskan manusia dari cengkraman setan, dari perbudakan setan. Kuasa apapun tidak bisa, hanya satu, Yesus Kristus yang mampu dan sanggup itu. Dan ini harga mati menyelamatkan manusia di dunia sampai di akhirat. Haleluya. Nah saudara, ayat berikutnya, ayat yang ke-21, dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, dia menjadi imam besar. Jadi imam besar ada di tengah-tengah kita. Kalau kita yakini Bapa surgawi sebagai imam besar ada di tengah-tengah kita, hendaklah kita beribadah dengan hormat dan rasa takut akan Dia. Lanjut. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan imam yang teguh. Ya, berikutnya menghadap Allah, melayani Tuhan dengan hati yang tulus ikhlas. Tulus ikhlas. Terus, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Ya, kita harus yakin bahwa hidup kita, tubuh, jiwa kita telah dibasuh dengan air yang murni. Firman yang menjadi manusia itu yang membasuh kita, membersihkan kita. Saudara, ini pujian, ucapan syukur berbau harum di hadapan Tuhan. Urutan ini saja, ini yang akan menuntun kita, ibadah kita berkenan di hadapan Dia. Haleluya. Pertama, masuk pintu gerbang, ada mezbah korban bakaran. Tapi sebelum melakukan segala aktivitas, tangan dan kaki dicuci. Tangan berbicara perbuatan-perbuatan kalau ada yang melanggar, dicuci, minta ampun. Perjalanan hidup kalau ada yang keliru, minta ampun pada Tuhan. Baru melayani, artinya menyebut kuasa darah Yesus Kristus itu, menghargai pengorbanan Yesus Kristus di Kalvari. Nah, di dalam ayat ini sudah jelas ya. Dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 16. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Lo sudah melayani, sudah menjadi hamba Tuhan, kejahatannya diselubungi, tapi batinnya jauh dari Tuhan. Dengan sikap apa? Kelakuan hidup sehari-hari. Jadi melayani itu bukan hanya di mimbar,
tetapi melayani sampai di tengah-tengah keluarganya. Perhatikan baik-baik ini sebelum saya lanjutkan untuk yang sampai yang ketiga, yang kelima nanti. Hormatilah semua orang. Ini sebagai hamba menghormati semua orang. Bukan cuma orang yang mempunyai kedudukan, pangkat. Semua orang itu, sampai orang-orang yang tidak memiliki pendidikan sekalipun, tidak memiliki kemuliaan dalam hidupnya. Menghormati berarti ini sosok hamba yang merendahkan hati. Kasihlah saudara-saudaramu, saudara seiman, apalagi saudara-saudaramu sebagai hamba-hamba Tuhan, para pendeta. Kasihlah saudara-saudaramu. Ini cara untuk pelayanan, penyembahan, ucapan syukur ini berbau harum di hadapan Tuhan. Haleluya. Semuanya haleluya. Takutlah akan Allah, hormatilah raja. Raja ini pemerintah. Menghormati, mendoakan mereka menjalankan roda pemerintahan supaya disertai kuasa Tuhan. Sekarang maju yang keempat. Dia maha merasakan. Tuhan itu maha merasakan penderitaan manusia, merasakan di saat manusia mengalami cobaan. Dia merasakan himpitan manusia itu. Sebab itu di dalam Ibrani pasal 2 ayat 18, saudara baca. Ibrani pasal 2 ayat yang ke-18, ini bunyi firman Tuhan. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Amin. Dia menderita karena dicobai setan. Tetapi Yesus Kristus tidak mau menuruti perintah setan. Sebab itu di saat saudara mengalami cobaan, mengalami kesusahan, jangan mengikuti godaan setan, tetapi ikutilah suara Tuhan. Karena firman ini sangat jelas, sebab oleh karena ia, Yesus Kristus sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Dia merasakan, turut merasakan penderitaan saudara. Penderitaan saudara sakit, dia merasakan. Dia dipukul, ditindas, sehingga oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Itu dinubuatkan 700 tahun sebelum firman itu menjadi manusia. Yesaya menubuatkan di dalam Yesaya pasal 53. Itu jelas sekali ayat yang ke-6 di sana. Yesaya 53 jauh sekali. Ya, silakan. Yesaya pasal 53 ayat yang ke-6, begini bunyi firman Tuhan. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Dulu kita ini sesat, masing-masing mengambil jalannya sendiri, dari hatinya sendiri, dari pikiran sendiri, sehingga dia rela ditikam
Karena hati kita yang menyimpan kejahatan mengambil langkah sendiri. Ayat 5, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Jujur, kita ini sering memberontak terhadap firman. Hamba Tuhan itu sering memberontak firman. Dia tertikam karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Dia diremukkan. Ganjaran mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Oleh bilur-bilurnya. Saat dicambuk dia pedih, jarum, karena mukulnya bukan cuma sekali dua kali, berulang-ulang kali. Kita sekali sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepada kejahatan kita sekalian. Kita yang jahat ditimpakan kepada Dia. Sebab itu, ingatlah, Dia maha merasakan itu. Jadi kalau manusia, apalagi sudah kenal, sudah percaya pada Tuhan Yesus Kristus, kalau menghadapi masalah hidup, tidak cukup saudara berbicara satu sama lain. Lebih baik saudara masuk hadirat Tuhan, menyembah Tuhan, menaikkan pujian bagi Dia. Tetapi semua pujian itu berkenan berbaharu di hadapan Tuhan. Urutan firman tadi sudah dijalankan. Nah, berikutnya, Dia maha mengecap. Bukan cuma manusia yang disuruh. Dalam Mazmur kata, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Tuhan terlebih dahulu mengecap, merasakan apa yang dilakukan manusia. Kelakuan manusia dikecap, dicicipi. Sikapnya manusia ibadah di hadapannya, perkataannya di hadapan Tuhan, doa-doanya, puji-pujiannya, ucapan syukurnya telah berbaharu, lebih dalam dikecap, masuk. Bukan cuma didengar, tapi dicium, dirasakan, dikecap. Kalau dari kecap, wah enak ini, ditelan, menyatu. Makanya firman katakan, jika kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu minta, Bapa di surga akan memberikan. Haleluya. Ini saudara, ibadah ini harus seperti ini. Ada urutan hargai korban Kristus. Ada orang bersaksi seperti ini. Habis melakukan hubungan yang tidak baik dengan sesama, tapi di saat dia melayani puji-pujian berkobar-kobar. Hubungan yang tidak baik itu larangan 10 hukum. Jangan berzina, jangan mengingini istri sesamamu. Nah itu dijalani. Itu hamba Tuhan. Hamba Tuhan atau pendeta? Hamba Tuhan atau hamba dosa? Allah tidak bisa dipermainkan seperti itu. Manusia bisa dikelabui, tapi suatu saat di saat dia bertampil song leader, melayani, yang diingini itu ada di situ.
yang kemarin ini bersama-sama dia di hotel. Dari saat itu kekuatannya drop, tidak ada. Berarti itu kekuatan dari setan. Perhatikan baik-baik, jangan tergiur dengan gebiarnya panggung, dengan gemerlapnya saat puji-pujian. Kata-kata pujian itu sangat indah, tetapi adakah manusia itu menghargai korban Kristus? Adakah bisa menyebut kuasa darah Yesus itu berhenti meninggalkan dosa atau memupuk dosa? Perhatikan baik-baik, Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha mencium, Allah Maha merasakan, Allah Maha mengecap. Kalau dari kecap ditelan, apakah saudara memberikan sesuatu yang busuk di hadapan Tuhan? Maha suci Engkau Bapa surga. Haleluya. Hendaklah firman ini menjadi berkat untuk kita. Firman ini membawa kita masuk ke hadirat-Nya. Nah sekarang ini beberapa hal yang saya sampaikan. Hierarki kerajaan surga sedemikian agung. Malaikat-malaikat yang di depannya, yang di sekitarnya, dia itu maha. Mengapa katakan? Yang maha cuma satu, tapi kekuatan yang maha kuasa itu ditransferkan. Sehingga ada makhluk di situ, 4 makhluk yang tubuhnya penuh dengan mata. Apakah dia mata-mata? Mengawasi seluruh gerak-gerik yang ada di surga, yang ada di alam semesta ini. Sementara mata Allah sendiri melihat, menyorot setiap hati manusia. Firman tadi mengatakan di hadapan Tuhan tidak ada sesuatu pun makhluk yang tersembunyi. Semuanya kelihatan. Kita akan lihat sekarang. Dia berkuasa di seluruh alam semesta. Di alam semesta ini dia maha kuasa. Dan 7 penguasa malaikat terang tadi, dia bertugas di alam semesta ini. Jadi para malaikat itu ada di alam semesta ini. Haleluya. Terus di alam semesta ini juga ada mengatakan ada alam gaib. Mengapa dikatakan ada alam gaib? Jejeran malaikat yang 4 tadi, sebetulnya 5, itu yang namanya Lucifer jatuh. Dia pemimpin puji-pujian, penyembahan di surga, dipercayakan kepada malaikat yang namanya siapa? Lucifer. Dia memimpin para malaikat yang lainnya untuk menyembah, mengagungkan Tuhan yang maha kuasa. Tetapi karena kelicikannya, penyembahan itu akhirnya diambil alih, ditujukan kepada Lucifer. Dia kepingin duduk di tahtanya Allah. Dari saat itu Lucifer dan anda-andanya dilemparkan ke bumi. Akhirnya Lucifer itu membentuk hierarki. Efesus pasal 6 ayat 10 mulai. Efesus pasal 6 mulai dari ayat yang ke-10, begini bunyi firman Tuhan. Perlengkapan rohani. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya.
Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ini tipu muslihat iblis. Terus, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa. Ya, sampai situ. Pemerintahan dunia alam gaib itu pertama Lucifer. Terus ada 7 penguasa. Jadi jiplak hierarki kerajaan surga. Terus melawan penghulu-penghulu dunia yang ada penghulu-penghulu dunia yang gelap. Terus melawan roh-roh jahat di udara. Nah, sampai situ dulu. Jadi Lucifer dia jatuh melawan Allah. Setelah itu dia mempengaruhi sepertiga malaikat jatuh. Sekarang jadi setan-setan di dunia. Tetapi bagi saudara, Bapak Ibu, umat manusia yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dilayani para malaikat terang, malaikat yang tunduk taat kepada Allah yang Maha Tinggi. Amin. Sumber kekuatan, sumber pemerintahannya kepada Allah yang Maha Kuasa. Sementara setan-setan roh-roh jahat di udara itu sumber kekuatannya Lucifer. Pemberontak, berontak Allah, merebut tahta Allah. Jadi kalau saudara menghadapi situasi rasa takut, gentar, merinding dan sebagainya, saudara perkatakan kuasa darah Yesus Kristus, iblisnya kau hancur oleh darah Yesus Kristus. Amin. Ini ujung tombak. Firman yang menjadi manusia itu kuasa darah Yesus Kristus. Kalau seiring saudara menyebut kuasa darah Yesus Kristus, secepatnya minta ampun, saudara perkatakan iblisnya kok, iblis akan pergi. Amin. Saudara tidak usah takut menghadapi kuasa setan, iblis dan konspirasinya. Ayat 13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri teguh imannya. Terus sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu diselesaikan. Pekerjaan, melakukan segala pekerjaan diselesaikan. Belajar musik, anak-anak muda, remaja, untuk melayani Tuhan dengan cara yang benar seperti firman ini, supaya pelayanan saudara itu diperkenan Tuhan, dilihat Tuhan, didengar Tuhan, dicium Tuhan, dirasakan oleh Tuhan. Setelah dirasakan enak, ditelan, menyatu dalam pribadi Allah. Sebab itu berilah yang baik untuk Tuhan. Haleluya. Lanjut. Jadi berdirilah tegak, berikat pinggangan kebenaran, dan berbaju sirangan keadilan. Berdirinya tegak. Ayat 14 ini garis bawahi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus malaikat melayani saudara. Jadi berdirilah tegak, berikat pinggangan kebenaran firman. Bukan benar sendiri, firman Tuhan yang menjadi ikat pinggang. Mengapa ikat pinggang? Supaya apa? Supaya celananya tidak melorot. Baik itu perempuan maupun pria dan wanita harus berikatkan kebenaran, ikat pinggang kebenaran. Kalau
Banyak orang jatuh dalam dosa karena ikat pinggangnya ikat pinggang buatan manusia. Jadi saudara, ikat pinggang harus kebenaran firman. Berzina hukumannya mati. Itu kalau Torah itu siapa yang tertangkap melakukan perzinahan dilempari batu sampai mati. Tetapi di dalam firman Tuhan ini hendaklah saudara paham, yang melakukan ikat pinggang bukan kebenaran. Banyak orang jatuh dalam hubungan seks dosa. Pikiran-pikiran cabul. Ikat pinggang harus kebenaran firman. Kalau itu hamba Tuhan. Loh, saya kan bukan hamba Tuhan, saya pendeta, bukan. Saya akan jemaat. Oke. Saudara baca di dalam Roma pasal yang ke-6. Roma pasal 6 ayat 18. Mulai Roma pasal 6 mulai dari ayat yang ke-18. Begini bunyi firman Tuhan. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikianlah hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Kamu dahulu yang menyerahkan anggota tubuhmu untuk menjadi senjata kejahatan, senjata dosa yang ujungnya adalah maut. Setelah kamu dimerdekakan, hai umat manusia, sekarang serahkan anggota tubuhmu untuk menjadi senjata kebenaran. Haleluya. Menjadi senjata kebenaran. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Terus, dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Kalau melakukan dosa sampai mati, tidak minta ampun, tidak menerima kuasa dari Yesus Kristus, akhirnya kematian manut datang. Terus, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Amin. Setelah menyerahkan anggota tubuh menjadi senjata kebenaran, kamu mengalami pengudusan dan klimaknya mendapatkan hidup yang kekal, masuk surga. Ya, terus, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ini kebenaran firman. Ini kebenaran firman. Jadi yang disebut hamba Tuhan itu yang mana? Semuanya, dari yang kecil sampai yang dewasa. Ini firman bukan hanya untuk hamba Tuhan atau pendeta, tetapi untuk selapisan orang percaya. Berarti semuanya harus menyerahkan anggota tubuhnya untuk dipakai Tuhan menjadi senjata kebenaran, untuk menjadi pelaku-pelaku firman, sehingga orang yang melihat sikap hidup saudara, mereka mendapatkan kasih karunia Tuhan, sehingga mereka diselamatkan. Kalau Rasul Paulus mengatakan, hendaklah saudara menjadi suratan yang terbuka,
bisa dibaca orang, bisa dilihat orang. Kayak wong Kristen polai kaya kethek, boleh kan repot. Kayak wong Kristen bener-bener Kristen, uripe bener, orang tahu ngapusi, tidak pernah bohong, tidak pernah mencuri, benar-benar Kristen. Tapi jangan sebaliknya, jangan sampai orang Kristen sikapnya seperti kethek. Kethek itu bagaimana? Kethek itu kalau dapat makanan, makan terus, tidak melihat kanan kirinya, makan terus cepet banget. Akhirnya tidak ditelan, cuma disimpan di mulut. Itu sikapnya kethek. Nah, kalau saudara sebagai orang Kristen dikatakan seperti kethek, artinya semua dikelola sendiri, suami dapat berkat, udah istri tidak ngerti, anakku tidak ngerti, semua dimut sendiri untuk kepentingan sendiri. Itu Kristen dinamai Kristen kethek. Bukan repot. Istri punya suami kethek. Bukan cuma itu, milik Tuhan ditelan, 1/10 ditelan, dan diserahkan kepada Tuhan. Itu kethek. Nanti kalau dibilang Kristen kalau kethek, wah repot. Padahal yang masuk surga itu jiwa roh manusia. Kethek tidak masuk surga. Tapi saudara bukan Kristen kethek, tapi Kristen yang mengalami pembaruan dalam Kristus. Amin. Saudara percaya saudara mengalami pembaruan? Amin. Baik saudara yang kumpul di sini maupun di tempat masing-masing untuk mendengarkan firman ini, saudara semua adalah hamba-hamba kebenaran. Jangan katakan itu pendeta itu yang melakukan. Semuanya dari anak-anak kecil dan nalar itu hamba Tuhan. Ini hati-hati dengan HP. HP ini banyak yang jatuh dalam dosa melihat gambar, syahwatnya menyala-nyala, menginginkan, padahal ini tidak ada apa-apanya. Manusia ditipu setan. Hati-hati. Ini kalau dimanfaatkan dengan baik, ini menghasilkan uang. Tapi kalau terjerumus di dalamnya, sudah bisa jauh dari kebenaran firman. Alangkah baik dan indahnya kalau kita menjadi pelaku firman, artinya menjadi hamba kebenaran. Yang kita layani, yang kita sembah, yang kita puja, yang kita miliki itu merindukan sesuatu yang bisa dikecap, dinikmati. Haleluya. Jangan memberikan yang busuk di hadapan Tuhan. Di hadapan sesama seperti malaikat. Tetapi di hadapan Tuhan seperti malaikat pemberontak. Jangan sampai seperti itu. Mulai saat ini mendengarkan firman ini, kita mendengar bersama-sama. Saya mendengar firman ini, saudara mendengar firman ini. Mari kita masing-masing membenahi diri. Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Begini bunyi firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu
dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya, terima kasih. Hidup kita, sisa hidup kita, atau hidup kita yang akan datang, kita serahkan pada Tuhan. Itu menjadi persembahan yang harum. Menyerahkan hidup sepenuh pada Tuhan menjadi persembahan yang harum. Serahkan kepada Tuhan. Kalau kita nanti masuk yang ketiga ini, di alam kekekalan, itu sudah tidak bisa lagi kita berkutik, kita teriak-teriak, tidak bisa. Sebab itu selama di dunia ini, mari kita masing-masing menyerahkan hidup sepenuh pada Tuhan. Dia yang maha kuasa atas alam kelanggengan atau di akhirat. Itu surga dan neraka sudah disediakan. Menyerahkan tubuh, jiwa, roh kita kepada Bapa surga. Hidup yang berkenan kepada Dia. Hidup yang berkenan pada Tuhan itu bagaimana, Pak? Ini firman sudah disampaikan, direnungkan. Yang gampang saja, yang berkenan pada Allah, yang bagaimana? Ya, sekarang kalau mau yang gampang, Mazmur 133 itu gampang dipahami. Padahal semuanya sudah jelas. Silakan ayat 1 mulai. Mazmur pasal 133 mulai dari ayat yang 1. Begini bunyi firman Tuhan. Persaudaraan yang rukun, Ya, nyanyian siaran Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. ini gampang untuk mengaplikasikan firman ini semuanya. Gampang. Di rumah tangga itu diam dengan rukun. Suami istri rukun, suka berkomunikasi. Aku sibuk pelayanan. Tapi kalau sama istrinya tidak rukun, yang dilayani itu siapa? Yang dilayani siapa? Pelayanan yang diperkenan Tuhan itu dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi. Pelayanan jangan melupakan keluarga. Loh, saya jauh di sini. Sekalipun jauh, kamu dengan istrimu tetap rukun. Jangan sampai ada will di luar. Mandang boleh mandang. Ada yang bilang, oh ciptaan Tuhan cantik-cantik boleh, tapi jangan menginginkan. Haleluya. Itu Matius pasal 5 sudah dijelaskan. Nah, ini kesimpulannya firman di sini. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Ini keluarga, lingkup kumpulnya para pendeta. Jangan hanya kumpul fisiknya, tetapi hatinya saling bergontokan. Ini peringatan untuk para pendeta. Kumpul itu rukun, menyembah bersama-sama, jangan saling menghakimi. Penyembahan pujian yang bersama-sama itu ada rasanya. Sekalipun kumpulnya hanya 1-2 orang, kalau sehati saling mengasihi, itu ada rasa
didengar Tuhan, dicium Tuhan, Tuhan merasakan, Tuhan mengecap. Nah, kalau mengundang hadirat Tuhan itu ada diberi sesuatu di situ. Bahasa yang paling katakan begini, kasihan tidak disuguhi apa. Saudara menyuguhi apa dengan Tuhan? Ibrani 10 ayat 19 tadi dan seterusnya. Hargai korban Kristus. Kalau sudah menghargai korban Kristus, pasti menghargai sesamamu. Saling mengasihi, rukun satu sama lain. Haleluya. Ini firman. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Di situ ada tegaknya imam yang melayani. Tegaknya imam yang melayani selalu memanfaatkan darah kurban di mezbah kurban bakar. Yesus Kristus disebut anak domba Allah. Dia yang tidak ada cacat celah, darahnya tercurah di sana. Sebab itu saudara, manfaatkan firman ini untuk mentahirkan tubuh, jiwa dan roh kita, sehingga urapan Tuhan itu turun. Tidak cukup hanya berkumpul, tetapi persiapkan benar-benar sesuatu yang disajikan di hadapan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Persiapkan, sajikan yang didengar Tuhan itu betul-betul enak didengar, dicium, dirasakan, dikecap, ditelan oleh Tuhan, menyatu dalam pribadi Tuhan. Saudara menyatu dengan Tuhan. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Di tengah-tengah kerukunan, Tuhan memerintahkan berkat di dunia ini, berkat untuk selama-lamanya, masuk dalam alam kelanggengan di akhirat. Berarti berkat keselamatan di dalam Yesus Kristus itu, kita katakan amin. Tidak usah ragu, tidak usah bimbang mengenai kalau aku nanti dipanggil bagaimana. Tuhan sudah menyediakan tempat di dalam kerajaan surga. Haleluya. Ini firman Matius pasal 18 ayat 19, 20. Matius pasal 18 ayat yang ke-19 dan 20. Begini bunyi firman Tuhan. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Haleluya. 2 orang sepakat, permintaannya dikabulkan. Di mana orang itu berkumpul di dalam nama Tuhan, 2 atau 3 orang berkumpul di keluarga itu, Tuhan hadir mendengarkan doa-doa saudara. Bangun berkumpul bersama-sama, berdoa bersama-sama, menaikkan doa bersama-sama di hadapan Tuhan.
Dia hadir, Dia Maha menjawab doa-doa kita. Dia Maha menyembuhkan, Dia Maha menolong, Dia Maha memberkati, Dia Maha membuat saudara berhasil. Haleluya. Tidak usah ragu untuk maju ke depan, melangkah ke depan. Tuhan menyertai saudara. Para malaikatnya diutus untuk menyertai saudara. Ialah firman Tuhan menjadi berkat untuk kita semuanya. Kita dalam lindungan dan rahmat-Nya. Jatuh di dalam dosa perjinan percabulan. Alihkan kekuatan Roh-Mu, Bapa. Terima kasih Tuhan. Lahirkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap pribadi kompleksik, netralisir
berkenan di hadapan Tuhan. Engkau maha melihat, Engkau maha mendengar, Engkau maha merasakan, Engkau maha mencium, Engkau maha mengerti. Ampuni, tahirkan para imam, para hamba-Mu, melayani Engkau berdasarkan kuasa darah pengorbanan-Mu, sehingga semua menyenangkan hati Tuhan. Kalau Tuhan mencium persembahan para hamba-Mu, ucapan-ucapan syukur, semua berkenan di hadapan Semua di saat kami mempersembahkan sesuatu, itu berbaru di hadapan Tuhan. Di saat Engkau merasakan, di saat Engkau mengecap, merasakan enak dan Engkau telan semuanya. Namun selama ini kami memberikan sesuatu yang busuk di hadapan Tuhan. Puji-pujian kami, ucapan syukur kami penuh dengan sungguh dan penuh dengan kejahatan. Di dalam nama Yesus, percik dengan kuasa darah Maha Kudus saat ini, para imam, para hamba Tuhan, dimanapun berada, netralisir dengan kuasa darah Maha Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ajar didik kami memberikan, melayani dengan tulus, ikhlas, dengan kemurnian hati. Ajar didik, latih kami untuk ada berkumpul bersama di tengah-tengah keluarga, menyembah Kau dengan rukun. Seorang suami sebagai imam yang menegakkan kebenaran, sehingga urapan Roh Kudus turun mengurapi keluarganya. Keluarganya lepas dari segala kejahatan hidup, sehingga menyerahkan anggota-anggota tubuhnya menjadi senjata kebenaran, sehingga terus mengalami pengudusan dan akhirnya masuk dalam hidup yang kekal. Kau maha baik, Kau maha sempurna Bapa. Kami serahkan tubuh jiwa kami kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapa Surgawi, Engkau memberkati perjamuan kudus yang telah dipersiapkan, supaya menjadi berkat kekuatan, iman yang teguh, berikat pinggangkan kebenaran, berbaju sirahkan kebenaran firman. Dalam segala keadaan apapun dihadapi dengan iman, risih iman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seiring kami makan tubuh Tuhan, minum darah Tuhan, kami mendapatkan hidup kekal,
kami mendapatkan hidup kekal, kami mendapatkan penyertaan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Anugerah damai dan sejahtera dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus menyatu dalam perjamuan kudus ini. Para imam yang mulai Kau berkati dengan kuasa-Mu, Tuhan beri berkat bagi semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan ucap syukur. Kita dengarkan firman Tuhan dalam Injil Matius pasal 26 ayat 26 sampai 28. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita makan ini dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa dalam surga. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikan kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga, buat berkat kuasa-Mu, hadirat-Mu, kuasa firman dan Roh Kudus menyatu dalam tubuh, jiwa dan roh kami. Kami serahkan seluruh persembahan-persembahan kami, baik buah sulung 1/10 milik Tuhan, persembahan ucapan syukur, persembahan sukarela, persembahan-persembahan untuk pembangunan, kami aturkan di hadapan Tuhan. Bapa, seperti Kau janjikan, Kau membukakan tingkap-tingkap berkat dari langit, Kau mencurahkan sampai berkelimpahan dalam setiap perbendaharaan, usaha, pekerjaan, rumah tangga anakmu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati setiap rumah tangga anakmu, hidup nikah putra putri, cucu cicit mereka diberkati Tuhan. Segala usaha pekerjaan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan membuat berhasil mereka. Anak-anak sekolah sampai kuliah diberkati kesuksesan untuk menempuh pendidikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati bangsa dan negara Indonesia. Pejabat-pejabat tinggi diberkati, sampai di wilayah-wilayah diberkati. Berkati TNI, Polri diberkati, sertai dengan kuasa-Mu. Tenaga-tenaga medis Kau berkati dengan kuasa dan anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa atas anugerah-Mu, atas pertolongan-Mu, atas pembelaan-Mu. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Perintahkan para malaikat-Mu berkemah di sekeliling kami, menjaga, melindungi setiap kami. Terima kasih, segala puji, hormat, syukur bagi Bapa surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak, Ibu, saudara-saudariku, kekasih-kekasih Tuhan, sekarang terimalah berkat anugerah damai dan sejahtera dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus. Dicurahkan berkat-berkat yang terbaik dari surga, berkat-berkat rohani maupun jasmani, tercurah dalam kehidupan saudara masing-masing. Sekarang sampai Tuhan datang yang kedua kali, tetaplah dalam naungan kasih dan rahmat-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba terima berkat-berkat ini. Haleluya. Amin. Salam, Tuhan berkati kita semuanya, saudara.